Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak pada makhluk hidup. Yang pertama adalah gerak pada tumbuhan. Berdasarkan penyebabnya, gerak pada tumbuhan dibagi dua, yaitu yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua adalah gerak esionom. Gerak endonom, apa itu gerak endonom? Gerak endonom yaitu gerak yang tidak dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Contohnya adalah gerak kromosom pada saat sel membelah, itu tidak dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Yang kedua adalah gerak esionom. Apa itu gerak esionom? Gerak esionom yaitu gerak yang berupa reaksi terhadap rangsangan dari luar. Rangsangannya itu bisa berupa cahaya matahari, air, sentuhan, dan gaya gravitasi bumi. Gerak esionom sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gerak nasti, yang kedua adalah gerak tropisme, yang ketiga adalah gerak taksis. Kita bahas yang pertama dulu adalah gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti ini disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daun. Macam-macam gerak nasti itu ada 5. Yang pertama adalah fotonasti, yang kedua adalah tigmonasti, yang ketiga adalah niktinasti, yang keempat adalah termonasti, dan yang kelima adalah nasti kompleks. Fotonasti, foto itu cahaya, berarti gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangannya berupa cahaya. Contohnya adalah bunga pukul 4. Ini adalah bunga pukul 4. Jadi kalau ada cahaya matahari, dia bergerak. Yang kedua adalah tigmonasti. Tigmonasti itu adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangannya yang berupa sentuhan. Contohnya adalah daun putri malu. Ini daun putri malu, kalau disentuh dia akan mingkup atau bergerak. Yang ketiga adalah niktinasti. Apa itu niktinasti? Niktinasti yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangannya berupa gelap atau malam hari. Contohnya adalah daun majemuk. Ini pada malam hari dia akan bergerak, mingkup. Yang keempat adalah termonasti. Term itu suhu, berarti gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangannya berupa suhu. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip ketika suhu udara naik. Ini adalah bunga tulip contohnya. Yang terakhir adalah nasti kompleks. Namanya kompleks berarti disebabkan oleh lebih dari satu rangsangan. Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata. Contohnya adalah ini disebut nasti kompleks karena rangsangannya lebih dari satu. Yang kedua adalah tropisme. Apa itu tropisme? Tropisme itu adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme ada dua, ada tropisme positif dan tropisme negatif. Bedanya apa? Kalau tropisme positif itu arahnya mendekati rangsangan, sedangkan tropisme negatif arahnya menjauhi rangsangan. Nah, tropisme sendiri macam-macamnya ada geotropisme atau gravitropisme. Yang kedua ada fototropisme. Yang ketiga tigmotropisme. Yang keempat hidrotropisme. Dan yang kelima adalah termotropisme. Sekarang geotropisme. Apa itu geotropisme? Geotropisme atau gravitropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan
oleh rangsangannya berupa gaya gravitasi bumi atau gravitropisme. Gaya gravitasi bumi. Fototropisme berarti tropisme yang disebabkan pengaruhnya adalah foto itu cahaya, jadi berupa cahaya. Tikmotropisme yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangannya yang berupa tikmo itu sentuhan, yaitu biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki sulur, misalnya anggur, melon, ubi jalar, mentimun, semangka, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hidrotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangannya yang berupa hidro itu air. Contohnya adalah gerak pertumbuhan akar menuju ke air. Dan yang terakhir adalah termotropisme. Term itu suhu, berarti gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Ini adalah contoh dari geotropisme, berarti disebabkan akarnya menuju ke gaya gravitasi bumi. Yang kedua, fototropisme, ini berarti termasuk tropisme yang positif karena arahnya mendekati cahaya, berarti positif. Kemudian ini adalah contoh dari tikmotropisme, ini tikmo karena sentuhan terjadi pada tanaman sulur, yaitu contohnya adalah tanaman mentimun, melon, anggur, dan lain sebagainya yang melilit, itu tikmotropisme. Kemudian ini adalah hidrotropisme, pertumbuhan akar yang menuju ke air. Air disebabkan oleh air. Yang ketiga adalah gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Gerak taksis adalah gerak pindah tempat menuju atau menjauhi arah datangnya rangsang. Gerak taksis ini macamnya ada 4. Yang pertama adalah fototaksis, yang kedua adalah kemotaksis, yang ketiga adalah galvanotaksis, yang terakhir adalah gravitaksis. Fototaksis, apa itu fototaksis? Foto cahaya, berarti gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangannya berupa cahaya. Contohnya adalah gerak euglena menuju cahaya, euglena. Kemudian kemotaksis yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh kemo itu zat kimia, berarti gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangannya berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak sel spermatozoid menuju sel telur. Yang ketiga adalah galvanotaksis, yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangannya berupa listrik, aliran listrik. Contohnya adalah gerak organisme tingkat rendah atau bakteri bergerak mendekati aliran listrik. Yang terakhir adalah gravitaksis, yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Ini adalah contohnya. Ini adalah gerak euglena mendekati cahaya. Ini adalah sel spermatozoid menuju sel telur. Ini disebut kemotaksis. Sekian materi hari ini. Tugas kalian yang pertama adalah mencatat materi yang ada di atas. Dicatat di buku catatan IPA kelas 8. Kemudian tugas yang kedua, ini kerjakan soal. Soalnya ada 5, dikerjakan di buku tugas. Nanti mengumpulkannya, nanti tugas-tugas tersebut dikumpulkan. Jadi kalian harus punya 2 buku seperti biasa, ada buku catatan dan buku khusus tugas. Tidak boleh dicampur, catatan dari pertama materi ini, nanti selanjutnya ada lagi, kemudian tugas. Ini khusus buku tugas, ditulis hari dan tanggalnya, nanti dikumpulkan pada saat masuk sekolah. Nanti mungkin seminggu sekali atau apa, tunggu info selanjutnya. Yang penting dikerjakan dulu, nanti dikumpulkan, nanti ada info selanjutnya. Paham ya?
Sekian dulu materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.